Kemudian juga yang terakhir berkaitan dengan hadis ini, yaitu bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Tidak semua ilmu kita sampaikan. Olehnya sebagian menyesal tatkala saya pernah dengar tentang di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan dia adalah orang yang kejam. Kemudian ada yang menyampaikan tentang hadis bagaimana Rasulullah SAW, hadis al-Uraniyin, yang Rasulullah SAW pernah menyiksa mereka, kemudian dibuka matanya, kemudian dijemur di bawah terik matahari, tidak dikasih minum, kemudian dipotong-potong oleh Nabi SAW, karena mereka juga melakukan hal demikian kepada penggembala onta Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah begini tanpa penjelasan kepada orang yang kejam, jangan-jangan dia langsung praktekkan. Hati-hati. Jadi tidak semua ilmu yang kita ketahui kita sampaikan. Ada kita ketemu dengan orang awam, kita ingin membicara tentang tauhid. Kita ketemu dengan mbah-mbah, kita bilang, "Mbah, Jahmiyah itu berbahaya, Mbah. Mu'tazilah juga berbahaya." Jahmiyah itu apa? Mu'tazilah itu apa? Ngapain kita sampaikan kepada mbah-mbah itu? Ngapain? Udah suruh dia bertauhid, enggak usah bicara masalah apa? Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan macam-macam, enggak perlu. Otaknya tidak sampai. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam itu bicara tentang Jahmiyah, tentang Mu'tazilah, tentang Asy'ariyah, tentang jangan. Dia tidak akan paham. Jadi ada sebagian ilmu bisa kita sembunyikan karena ada maslahat. Apa kata Rasulullah SAW? Lasta tuhaditsu haditsan. Lasta tuhaditsun nas haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah kau menyampaikan suatu hadis yang tidak akan sampai dengan otak mereka kecuali akan jadi fitnah pada sebagiannya. Kata Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ada perkara tidak bisa kita sampaikan. Padahal itu hak. Kenapa? Karena nalar mereka tidak sampai. Nalar mereka yang jangan disampaikan. Karena berdakwah juga melihat masalah dan mudarat. Akan tapi dalam Sahih Al-Bukhari, wa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman. Ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz tatkala dia hendak meninggal supaya dia tidak berdosa. Karena itu ini ilmu harus dia sampaikan. Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada dia. Padahal dia sembunyikan, akhirnya dia sampaikan juga. Tetapi dengan lengkap, dengan redaksi la tubasyirhum fayattaqilu. Jangan kabarkan kepada mereka, mereka akan bersandar. Ya. Oleh karenanya hadis ini harus kita pahami, kalau orang salah paham tentang masalah tauhid dan itu terjadi. Sebenarnya orang yang penting saya bertauhid. Yang penting saya la ilaha illallah. Saya tidak syirik. Saya pasti masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Meskipun saya tidak bayar utang, tidak jadi masalah. Meskipun saya ghibah orang, meskipun saya tidak adil kepada istri saya. Ya akhi, Ibnu Taimiyah mengatakan telah mutawatir ada ahli tauhid masuk neraka jahanam. Tidak ada. Oleh karena orang jangan sampai salah paham, akhirnya dia seakan-akan bertauhid hanya sekedar keyakinan tanpa ada praktek perkataan maupun apa? Perbuatan. Dan ini berbahaya. Oleh karenanya, tatkala kita menyampaikan tauhid secara lengkap, secara detail, sehingga orang punya gambaran yang tuntas tentang masalah tauhid. Jangan saya mengatakan ucapkan la ilaha illallah masuk surga, Sehingga orang nanti menyangka yang penting saya la ilaha illallah meskipun maksiat bisa masuk surga. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita yang pertama ini dari bab yang pertama tentang kitab tauhid. Insyaallah kita lanjutkan besok bab kedua sampai bab ke-6 insyaallah, semoga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.